Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu hal yang sungguh luar biasa yang Yesus berikan kepada masing-masing kita. Bila mana kita merasakan kebimbangan, keraguan, baiklah kita menyerahkan semuanya itu kepada Kristus. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, meminta akan tuntunannya sehingga kita pun akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya, yaitu Sang Penderita Ilahi. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi bagaimana Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah merasakan akan kesakitan. Dia sudah merasakan akan hal yang sebenarnya dia tidak alami. Tetapi dia harus mengalami itu oleh karena dia sangat mencintai kita. Sebagai pengganti dan penjamin manusia, kejahatan pria dan wanita ditanggungkan ke atas Kristus. Dia dianggap sebagai pelanggar agar dia dapat menebus mereka dari kutukan hukum. Rasa bersalah dari setiap keturunan Adam, dari setiap zaman menekan hatinya. Dan murka Tuhan dan manifestasi mengerikan dari ketidaksenangannya karena kedurhakaan menemui jiwa anaknya dengan ketakutan. Berpalingnya wajah ilahi dari juru selamat pada saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan kesedihan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia. Setiap kepedihan yang ditanggung oleh anak Tuhan di kayu salib, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangan dan kakinya, kejang yang disebabkan oleh penderitaan yang menyiksa tubuhnya, dan siksa yang tak terkatakan yang mengisi jiwanya atas kenyataan wajah Bapaknya tersembunyi darinya, berbicara kepada pria dan wanita bahwa demi kasih kepadamu, anak Tuhan setuju untuk menanggung kejahatan keji ini. Untukmu dia menghancurkan kuasa kematian dan membuka gerbang Firdaus dan kehidupan yang kekal. Inilah bagaimana penjelasan mengenai penderitaan Yesus pada saat dia berada di atas kayu salib. Bagaimana dia ini sebagai pengganti dan penjamin manusia. Ya, jadi setiap kejahatan pria dan wanita ditanggungkan ke atas Kristus. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu ada untuk kita. Walaupun kita manusia seringkali menyakiti hatinya, tetapi Tuhan selalu mengundang ya masing-masing kita untuk datang kepadanya, untuk mau bertobat, untuk mau menyerahkan semuanya kepada Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat dia berada di atas kayu salib, bagaimana tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangan dan kakinya, dan juga kejang yang disebabkan oleh penderitaan yang menyiksa tubuhnya. Ya, jadi sangat-sangat tersiksa pada saat Yesus berada di atas kayu salib. Ya, dia tidak bisa menahan kesakitannya itu tanpa pertolongan Bapaknya. Ya, seakan-akan Bapaknya pergi meninggalkan dia. Ya, tetapi inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan Yesus. Ya, bahwa dunia harus melihat bahwa inilah kasih yang begitu luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita sebagai ciptaannya boleh datang kepada Tuhan, boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Ya, walaupun akan banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Tapi itulah yang harus kita lewati di dalam kehidupan kita karena kita masih hidup di dunia yang fana ini. Ya, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi baiklah kita terus meminta akan tuntunan Tuhan supaya kita terus fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun akan ada kekurangan dalam kehidupan kita, tapi baiklah kita mau menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, bila mana kita menghadapi suatu situasi mungkin yang sulit, ya, di antara kita memilih pilihan yang cukup berat dalam kehidupan kita,
baiklah kita datang kepada Tuhan. Disitulah kita akan diberikan pencerahan, kita akan diberikan jawaban yang pasti oleh Tuhan kita. Di sini dikatakan bahwa seakan-akan bapaknya tersembunyi daripadanya, berbicara kepada pria dan wanita bahwa demi kasih kepadamu, anak Tuhan setuju untuk menanggung kejahatan keji ini. Untukmu dia menghancurkan kuasa kematian dan membuka gerbang Firdaus dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang kekal. Dia membuka akan pintu Firdaus itu untuk masing-masing kita. Dia yang menenangkan amukan badai dengan firman-Nya dan berjalan di atas ombak yang tertutup buih, yang membuat setan gemetar dan penyakit lari atas jamahannya, yang menghidupkan orang mati dan membuka mata orang buta, menawarkan dirinya di kayu salib sebagai pengorbanan terakhir untuk umat manusia. Ya, jadi sudah banyak ya mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Ya, dia tidak pernah memilih-milih atau tidak pernah memilah-milah orang-orang. Dia tidak pernah membedakan. Ya, semua di pandangannya adalah sama. Ya, sehingga kasih yang Yesus berikan untuk kita juga sama di dalam kehidupan kita. Disinilah bagaimana kita harus belajar dari teladan yang Yesus berikan bagi kita. Ya, biarlah kita dapat mau menjalankan setiap perintahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi betapa pentingnya pribadi lepas pribadi saat ini untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, meminta supaya Tuhan dapat menghapuskan akan sifat-sifat kita yang buruk. Biarlah dia dapat gantikan itu oleh teladannya yang begitu luar biasa. Ya, sehingga kita dapat ya menjalankan perintah Tuhan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta tuntunan Tuhan. Ya, jangan sampai kita dibawa oleh si jahat itu ke dalam jerat-jeratnya yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan kesenangan. Tetapi itu semuanya bersifat sementara. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kelepasan, kelegaan, dan itu akan kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Ya, walaupun di awal nanti kita akan merasakan tantangan yang cukup luar biasa, tapi itulah yang harus kita lewati dalam kehidupan kita, karena disitulah iman kita dimurnikan. Ya, bagaimana pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari hari demi hari, baiklah kita meminta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat melaksanakan atau kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Setan dengan pencobaannya yang ganas menyayat hati Yesus. Dosa yang begitu dibenci oleh pandangannya ditimpakan ke atasnya sampai dia menggerang karena begitu beratnya. Tidak heran jika kemanusiaannya gemetar pada saat yang menakutkan itu. Para malaikat menyaksikan dengan takjub penderitaan mendalam dari anak Tuhan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit fisiknya, sehingga yang terakhir kepedihan yang lebih sukar dirasakan olehnya. Ya, jadi setan dengan pencobaan yang ganas menyayat akan hati Yesus. Ya, dosa yang begitu dibenci oleh pandangannya ditimpakan ke atasnya sampai dia menggerang karena begitu beratnya. Jadi Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya kita dapat melihat dengan mata iman kita. Ya, bahwa begitu berat. Ya, pada saat kita hidup di dunia untuk mempertahankan kebenaran itu sangat-sangat berat. Ya, itu tidak mudah. Ya, tetapi kita sudah tahu bahwa bagaimana Tuhan menyertai orang-orangnya, nabi-nabinya di zaman dulu, dan Tuhan juga pastinya akan menyertai kita saat ini. Ya, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun banyak kelemahan di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan tidak melihat itu semua. Dia melihat hati kita, apakah kita benar-benar tulus mengasihi Dia. Apakah kita benar-benar mau melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Para malaikat menyaksikan dengan takjub penderitaan mendalam dari anak Tuhan. Ya, jadi malaikat pun menyaksikan akan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Ya, mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Alam yang tak bernyawa menyatakan simpati terhadap penciptaannya yang terhina dan sekarat. Matahari menolak untuk melihat pemandangan yang mengerikan itu. Sinarnya yang terang benderang yang menyinari bumi pada tengah hari tiba-tiba nampak seperti terhapus. Kegelapan pekat adalah lambang penderitaan jiwa dan kengerian yang melingkupi anak Tuhan. Dia telah merasakannya di Taman Getsemani
ketika dari pori-porinya keluar tetesan darah, di mana dia akan mati jika seorang malaikat tidak dikirim dari kerajaan surga untuk menguatkan sang penderita ilahi, agar dia dapat menginjak jalan bernoda darah menuju Kalvari. Ya, jadi alam yang tak bernyawa, mereka pun menyatakan akan simpati mereka yang tadinya di tengah hari matahari bersinar terang. Tiba-tiba terjadilah kegelapan yang begitu luar biasa. Ya, alam pun menyaksikan akan penderitaan sang juru selamat ini. Karena dunia ini diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi betapa pentingnya kita merasakan atau menyisihkan waktu kita sedikit untuk kita dapat menikmati akan alam ciptaan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan ketenangan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan selalu ada untuk kita. Ya, dari hal-hal yang terkecil itulah kita dapat belajar bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, melalui sinar matahari, ya Tuhan berikan itu kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Hujan pun Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kita sudah salah melangkah di dalam kehidupan kita, atau kita memilih sesuai dengan kehendak kita, dan kita ingin supaya Tuhan yang mengatur kehidupan kita, baiklah kita berdoa, Tuhan, ampuni saya Tuhan, oleh karena saya sudah salah di dalam kehidupan saya. Bantu saya untuk memperbaiki segala sesuatunya bersama-sama denganmu. Ya, karena dikatakan ladang sudah menguning. Ya, Tuhan menunggu penuai itu untuk datang. Ya, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang mau datang kepada Tuhan untuk melaksanakan akan pekerjaannya. Inilah yang akan terjadi di akhir daripada dunia ini. Ya, kita harus terus waspada, kita harus terus berhati-hati. Ya, karena lawan kita adalah si jahat ini. Bagaimana kita melawan diri kita sendiri, kedagingan kita. Ya, karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Itu ada di tangan kita masing-masing. Baiklah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Renungkan lebih dalam, apakah lagi yang harus Yesus derita untuk meyakinkan saya agar berserah kepadanya? Ya, apakah belum cukup pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk meyakinkan kita bahwa Dia sangat mengasihi kita? Ya, jangan sampai ya kita mengeraskan akan hati kita. Ya, jangan sampai kita terus menyakiti hati Tuhan dengan setiap tingkah laku kita yang jahat. Ya, baiklah kita mau mengikuti akan teladan Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dan juga kalau kita tahu bersama bagaimana murid-murid ya pada saat mereka dipanggil, ya pada saat mereka menerima akan panggilan itu, mereka menerima dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang, mereka langsung mengikuti akan Sang Juru Selamat itu untuk dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Baiklah kita mau terus menyerahkan akan kehidupan kita kepada Kristus, karena Dialah satu-satunya penolong kita, karena Dialah Tuhan yang selalu memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, biarlah kita lakukan itu. Dan kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.